Oke, Shalom, selamat sore. Kita ketemu lagi di Alkitab Dalam Berita. Kita mau melihat dan melihat kebenaran firman Tuhan melalui berita-berita yang ada di sekitar kita. Hari ini hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021. Ya, berita saya ambil dari tabloid The Sun. Ini adalah sebuah tabloid dari Inggris. Ini artikelnya saya langsung terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi nanti kalau Anda bisa lihat link berita dalam kolom deskripsi itu masih dalam bahasa Inggris. Jadi silakan Anda terjemahkan atau bisa menggunakan Google Chrome untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya bacakan langsung dalam bahasa Indonesia ya. Dia bilang lantai dasar kematian yang hilang ditemukan di mana Yohanes Pembaptis dijatuhi hukuman mati oleh putra Herodes. Ini ditulis oleh Charlotte Edward pada tanggal 5 Januari 2021 jam 13.49 waktu setempat tentunya ya. Oke, artikelnya seperti ini. Sebuah lantai tari kematian di mana Yohanes Pembaptis diperkirakan dijatuhi hukuman mematikan telah ditemukan, klaim para arkeolog, gitu ya. Para ahli mengira mereka telah menemukan tempat yang diklaim oleh Alkitab sebagai tempat putra Raja Herodes menghukum mati pendeta Yahudi itu. Maksudnya Yohanes Pembaptis ya. Putra Raja Herodes di sini adalah Herodes Antipas, gitu ya. Ini adalah area di tempat ditemukannya. Dia bilang sejarawan Romawi kuno Flavius Josephus telah menulis tentang peristiwa yang konon terjadi pada tahun 29 Masehi. Raja Herodes Antipas, gitu ya. Ini adalah bukan nyanyian, ini terjemahan yang tidak pas. Ini adalah anak Raja Herodes yang disebut dalam Nativity. Nativity itu waktu kematian Yesus ya. Waktu kelahiran Yesus, dikatakan telah memutuskan eksekusi Yohanes Pembaptis di benteng Markaerus di Yordania modern. Beberapa teks menyarankan Yohanes dipenggal karena takut ia bisa memulai pemberontakan. Menurut Alkitab, namun Alkitab mengatakan Yohanes dibunuh karena tidak menyetujui pernikahan antara Herodes Antipas yang bercerai dengan seorang wanita yang bernama Herodias. Mungkin lebih lengkapnya siapa Herodias itu mungkin Anda bisa lihat video kita yang lain tentang Herodes ya. Jadi Herodes Antipas itu adalah anak dari Aristobulus yang merupakan kakaknya dari Herodes Antipas, dan kemudian Herodias ini menikah dengan Herodes Philippus, gitu ya, dan itu yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Nah, ini adalah rekonstruksi untuk lantai dansanya, lantai tempat putri Herodias itu menari, ya. Ini rekonstruksinya. Herodias mengatakan kepada putrinya untuk meminta kepala Yohanes di pesta pernikahan setelah Herodes menjanjikan gadis itu hadiah karena melakukan tarian yang bagus. Herodes Antipas dilaporkan enggan untuk membunuh Yohanes Pembaptis, tetapi karena putrinya yang disebut Salome dikatakan menerima kepala Yohanes di atas piring. Para arkeolog mengira sebuah halaman di benteng Markaerus adalah tempat berlangsungnya tarian mematikan Salome. Nah, ini adalah lantai dansanya, ini ada bentengnya dianggap seperti ini. Dikatakan memiliki wilayah tahta tempat Herodes Antipas mungkin duduk ketika dia membuat keputusan yang ditentukan. Halaman itu sebenarnya ditemukan pada tahun 1980, tetapi para ahli baru saja menghubungkan daerah itu dengan cerita Alkitab. Sebuah tim arkeologi yang dipimpin oleh Yosoforos, mudah-mudahan saya nggak salah baca, telah menerbitkan rekonstruksi tentang seperti apa daerah itu menurut mereka. Nah, ini ada gambarnya nih, location of the dance floor of death. Dia bilang ini Markaerus, ini bentengnya di sini, dia lokasinya di antara ini Yerusalem, ini Sungai Yordan, dia dekat-dekat sini ya. Oke. Morten Horning Jensen, seorang profesor dari Sekolah Tinggi Norwegia, Sekolah Teologi Norwegia, mengatakan kepada Life Science, saya pikir secara historis kemungkinan bahwa penggalian ini telah membawa lantai dansa Salome ke cahaya, jadi menjadikan sesuatu yang menjadi lebih jelas, lebih mudah dimengerti. Namun tidak semua ahli yakin bahwa bukti dari wilayah yang baru ini diusulkan cukup kuat. Penelitian akan terus dilanjutkan pada situs tersebut. Nah, ini siapa Yohanes Pembaptis? Tentunya Anda sudah sangat familiar dalam firman Tuhan, dan saya juga pernah membuat beberapa video tentang Yohanes Pembaptis, gitu ya. Dia adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan dia adalah anak dari Elizabeth, saudara dari Maria, gitu ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu bisa dikatakan sepupu dari Yesus. Oke, ini adalah artikel yang berapa lama ini sering kita jumpai, bagaimana penemuan arkeologi udah mulai berkembang, dan banyak penemuan-penemuan yang terjadi untuk membuktikan tentang kehadiran Yesus di tengah-tengah umat Tuhan, gitu, dan pembuktian juga tentang kebenaran Alkitab. Dan ini adalah salah satu contohnya bagaimana peristiwa pada waktu Yohanes Pembaptis itu dipenggal dan dia menegur Salome yang menari pada waktu itu, dan peristiwanya semua terbukti secara arkeologi, gitu ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Yohanes Pembaptisnya,
Tapi saya yakin sekali kalau misalnya Anda ingin lebih banyak mengetahui hal itu, bisa lihat video-video kita yang lain tentang Yohanes Pembaptis atau tentang Herodes ya. Di sini saya ingin membahas sedikit mengenai apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, bagaimana dia menegur Herodes Antipas pada saat dia sedang mengambil istri orang, gitu ya. Walaupun itu adalah saudaranya sendiri, yaitu Herodes Filipus, dan istrinya adalah Herodias, dan Herodes Antipas hendak mengambil istri orang, dan kemudian ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Pada saat itu Yohanes Pembaptis berhadapan dengan risiko akibat tegurannya itu, maka dia ditangkap dan akhirnya dia dibunuh. Waktu saya teringat dengan cerita tentang Yohanes Pembaptis ini, ada satu cerita lain di Alkitab yang kurang lebih hampir mirip. Bagaimana seorang nabi yang menegur seorang raja karena raja itu mengambil istri orang. Anda bisa tebak ceritanya? Itu pada waktu Nabi Nathan menegur Daud karena Daud mengambil istri dari Usia, yaitu Betseba, gitu ya. Tapi responnya sangat berbeda jauh. Waktu itu Nabi Nathan juga berhadapan dengan risiko yang sama seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Ada kemungkinan kalau Daud menolak, kalau Daud berkeras, bisa ada kemungkinan Nabi Nathan pada waktu itu akan dipenggal kepalanya, gitu ya. Kita lihat sebentar ayatnya dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-9. Ini perkataan firman Tuhan kepada Daud. Mengapa engkau menghina Tuhan dan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Gitu. Itu teguran yang sama sebenarnya yang dilakukan juga oleh Yohanes Pembaptis kepada Herodes Antipas, di mana dia mengambil istri orang lain dengan cara yang tidak benar. Bahkan dosa yang dilakukan oleh Daud jauh lebih parah karena dia mengambil dengan cara membunuh terlebih dahulu suaminya. Gitu. Tapi di sini saya melihat bagaimana seorang yang menyampaikan suatu teguran kepada orang yang berkuasa dengan segala risiko yang ada. Tapi itulah tujuan dari sebuah teguran. Di sini kita belajar mengenai hal menegur dan merelakan diri untuk ditegur. Gitu ya. Yohanes Pembaptis maupun Nabi Nathan sama-sama berhadapan dengan risiko besar pada saat dia hendak menegur seseorang yang jalannya atau berperilaku tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka berhadapan dengan risiko yang sama di mana bisa dipenggal atau tidak. Dan kebetulan dalam dua cerita tadi saya kasih perbandingan bagaimana yang satu akhirnya akibat tegurannya dia dipenggal kepalanya, yaitu Yohanes Pembaptis, sementara Nabi Nathan pada saat dia menegur Daud dia tidak dipenggal kepalanya, bahkan akhirnya Daud bertobat. Gitu. Tetapi sama-sama masing-masing dua-duanya memikul risiko yang sama pada saat dia menegur seorang yang berkuasa karena sesuatu hal yang salah. Ada risiko besar pada saat seseorang menegur. Tapi itulah keberadaan Nabi, itulah keberadaan orang yang dipilih Tuhan untuk menegur seseorang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Gitu ya. Kita akan lihat dalam satu ayat dalam firman Tuhan tentang hal menegur ini. Dalam Amsal 27 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Amsal katakan menegur secara terang-terangan, menegur secara nyata, itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Gitu. Kenapa dikatakan itu lebih baik? Karena sebenarnya teguran itu adalah ekspresi dari kasih itu. Kasih yang sembunyi-sembunyi adalah kasih yang tidak diekspresikan. Tapi teguran yang nyata-nyata itu adalah kasih yang diekspresikan. Karena itu dalam Amsal dikatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 4 ayat 14 dikatakan seperti ini tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Karena Paulus mengasihi umatnya, karena Paulus mengasihi jemaat di Korintus, maka Paulus menegur dia. Jadi teguran itu adalah ekspresi kasih. Yohanes Pembaptis bisa aja berpikir tidak peduli, kamu yang tanggung risikonya sendiri, silahkan melakukan yang nanti kamu sendiri dihukum oleh Allah, kasarnya begitu. Tapi karena Yohanes Pembaptis mempunyai kasih, maka dia menegur sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Itu. Hal yang sama yang dilakukan oleh Nabi Nathan, dia menegur Daud karena ada kasih di sananya. Gitu. Dan teguran itu adalah ekspresi kasih. Dan dalam firman Tuhan dikatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Gitu. Dalam Wahyu 3 ayat 19, ini tulisan teguran Tuhan untuk jemaat Tuhan di Laodikia. Di video kemarin saya sempat membahas tentang firman Tuhan kepada jemaat Tuhan yang di Philadelphia, salah satu jemaat yang dipuji-puji. Tapi ada satu kebalikan dari itu adalah jemaat Laodikia, di mana di sana dikatakan dalam firman Tuhan, kamu tidak panas, kamu tidak dingin, kamu suam-suam kuku. Bahkan firman Tuhan katakan, aku akan muntahkan kamu. Tapi dalam ayat yang ke-19 di Wahyu 3 dikatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar.
Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Allah mengirim Nabi Nathan untuk menegur Daud karena Allah mengasihi Daud. Itulah ekspresi kasih. Jadi teguran itu adalah semata-mata sesuatu hal yang merupakan ekspresi kasih. Lebih baik tegurannya nyata-nyata daripada kasih tersembunyi. Dan kata firman Tuhan, kalau engkau kukasihi, maka engkau tegur. Maka engkau kuhajar, karena itu relakan hatimu. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 15 dikatakan, tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh. Ini bagaimana cara kita menegurnya. Tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Jadi itulah gunanya kenapa kita harus menegur. Kadang-kadang kita sungkan menegur seseorang pada saat kita tahu ada sesuatu hal yang tidak benar. Apalagi kalau misalnya kita dalam sebuah keluarga seperti biasa, kita saling menegur satu dengan yang lain, saling mengkoreksi, itu sesuatu hal yang baik. Malah itu sesuatu hal yang menunjukkan bahwa kita peduli, kita mengasihi. Karena itu kita menegurnya. Karena itu kita mengkoreksinya. Dan itu yang dilakukan oleh nabi-nabi Tuhan tadi. Walaupun dengan segala risikonya. Ada orang yang dengan keras menolak sebuah teguran, tapi ada orang yang dengan rela hati menerima teguran itu. Tapi yang paling penting kita harus tahu bahwa pada saat kita menegur seseorang, tegurlah dengan kasih. Dan kita harus melihat bahwa teguran itu adalah ekspresi kasih daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Lebih baik teguran yang nyata-nyata. Dan firman Tuhan katakan, barang siapa kukasihi, dia akan kutegur. Dalam Amsal 6 ayat 23 dikatakan seperti ini. Karena perintah itu pelita. Dan ajaran itu cahaya. Lanjutannya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Itulah kenapa kita perlu menegur. Kenapa kita perlu ada sesuatu yang tidak benar yang kita harus tegur. Supaya apa? Supaya orang yang kita tegur, dia kembali ke jalan yang benar. Dia kembali dari kesalahannya, dia bisa mengoreksi dirinya. Ada risiko, ada konsekuensi yang kita akan alami apabila kita menegur seseorang. Dia bisa menerimanya dengan sukacita, atau dia bisa menolaknya malah membenci kita. Tapi yang pasti kita harus mendasari semuanya dengan kasih. Kita menegur bukan karena kita membencinya, kita menegur bukan karena kita menganggap musuh, kita menegur karena kita mengasihi. Karena dalam firman Tuhan, lebih baik tegurannya nyata-nyata. Jadikan teguran itu sebagai ekspresi kasih kita kepada seseorang. Sebagaimana Allah mengasihi kita dan Allah menegur dan mendidik kita. Sebagaimana Paulus katakan, bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menunjukkan bahwa aku mengasihi Tuhan di Korintus, kata Paulus seperti itu. Nah, ini tuh yang pertama tentang hal menegur. Bagaimana kita menegur seseorang, bagaimana kita menegur orang-orang yang kita kasih di sekitar kita. Tentang sesuatu hal yang tidak berkenan, tentang sesuatu hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu dengan segala risikonya tentunya. Nah, sekarang sisi yang kedua yang saya mau bicarakan di sini tentang bagaimana sikap kita menerima sebuah teguran. Sikap yang dialami oleh Herodes Antipas itu sangat berlawanan dengan Daud. Herodes Antipas pada waktu menerima teguran itu, dia memutuskan akhirnya dengan terpaksa dia memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Sementara Daud pada saat menerima teguran dari Nabi Nathan, dia memberi hati untuk menerima teguran itu dan dia bertobat. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan sih sebenarnya tentang untuk menerima teguran? Bagaimana kita merelakan hati kita menerima sebuah teguran? Dalam Amsal 10 ayat 17 dikatakan, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Kita harus mengerti bahwa teguran itu membawa kita menjadi lebih baik. Kita tidak boleh memandang teguran semata-mata menjadi sesuatu hal yang menjatuhkan kita, tapi kita harus lihat bahwa teguran itu menjadi sesuatu hal yang membuat kita semakin baik, membuat kita semakin meningkat. Amsal 12 ayat 1 dikatakan seperti ini, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Ayat yang lain dalam Amsal ini banyak sekali ayat-ayat tentang hal ini. Saya ambil satu ayat lagi. Amsal 15 ayat yang kelima. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Jadi mari kita memberi diri untuk menegur dan ditegur. Ada sesuatu yang tidak benar, maka kita relakan diri kita untuk ditegur oleh orang lain, ditegur oleh saudara kita. Kita melihat sesuatu yang tidak benar, mari kita menegur juga dengan kasih. Dan dengan begitu kita saling membangun, saling meningkat. Itu yang ingin kita lihat sama-sama dari cerita tentang Yohanes Pembaptis. Itu gambaran tentang seorang yang dengan berani menegur sesuatu yang salah dengan segala risikonya. Dan itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Nathan tadi.
Gitu. Mudah-mudahan ini jadi berkat bagi kita semua. Mari buka diri kita untuk menerima teguran dari siapapun juga. Semakin ada orang yang menegur kita, semakin menunjukkan bahwa orang itu memperhatikan kita. Semakin menunjukkan bahwa kita perlu sesuatu yang kita tingkatkan. Dan kebalikannya, pada saat kita melihat sesuatu yang nggak benar, tegurlah dengan kasih. Jangan anggap sebagai musuh, tetapi tegurlah untuk semata-mata menjadi ekspresi bahwa kita memperhatikan, kita mengasihi dia. Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan menarik satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.